Halo, selamat sore Sobat 7. Saya Denny Santoso. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengelola bisnis di era sekarang dan bagaimana melakukannya dengan efektif. Hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Yang dimaksud dengan zaman dulu adalah lebih ke konvensional. Orang buka toko, kemudian ya udah dijagain tokonya, orang datang di mall, di toko, di ruko dan sebagainya, orang datang melakukan transaksi dan kemudian selesai, pulang begitu. Nah, hari ini kita masuk ke dunia online. Dunia online banyak sekali channel yang disebut channel digital. Ada ke marketplace, ada ke social media, ada ke website. Nah, perbedaan paling signifikan sebenarnya adalah yang pertama kalau offline. Offline itu Anda harus stok barang semuanya. Yang pertama. Kedua adalah Anda tinggal menunggu orang datang. Jadi orang datang, namanya foot traffic. Orang datang visit toko Anda dan kemudian lihat-lihat dan kemudian beli. Dan orang datang tadi itu adalah tanggung jawab pemilik mall atau tempat. Anda sendiri cuma buka toko, selesai. Sementara kalau di dunia online, bedanya adalah Anda harus buka toko Anda sendiri, ya bikin website sendiri, Instagram harus ngisi sendiri. Dan yang paling penting, yang crucial banget, berbeda adalah Anda harus bisa mendatangkan pelanggan ke toko Anda. Anda buka akun di Instagram belum berarti atau tidak berarti bahwa orang tahu akun Anda kan. Jadi Anda harus bisa ngiklan, Anda harus bisa bikin konten, kolaborasi dengan content creator lain misalkan, endorse misalkan, sehingga orang jadi tahu akun Anda, website Anda, dan mereka mau datang ke tempat Anda. Jadi itu perbedaan crucial banget yang dari konvensional ke digital. Ya, Anda harus bisa mendatangkan traffic Anda sendiri ke toko Anda sendiri. Kurang lebih itu. Yang pertama adalah karena mindsetnya tadi berangkat dari konvensional, maka mindsetnya adalah gue punya barang apa, gue jualan gitu. Jadi kalau saya punya barang, orang akan datang. Itu mindset kuno banget. Sementara kalau kita di dunia digital, nggak bisa. Kalau Anda punya barang, belum tentu orang tahu kok tempat kita. Ya jadi banyak orang tutup toko, rukonya tutup kena pandemi, kena PHK. Mereka semua memiliki produk loh di gudangnya, macet masalahnya. Yang harus Anda perhatikan adalah marketnya siapa dan di mana Anda bisa menjangkau mereka. Jadi bukan produk. Jadi kesalahan terbesar pemula adalah mereka fokusnya ke produk, bukan ke market atau orangnya. Sementara kalau Anda di dunia digital, kalau Anda pegang orangnya, Anda punya orangnya, Anda tahu orangnya, Anda punya database orangnya, produknya gampang sekali. Anda bisa dropship, reseller, jualan produk orang lain, dan sebagainya. Gampang banget, produk itu sekarang udah gampang banget dicari. Jadi jangan start dari produk, tapi start dari marketnya. Well, engagement adalah step 1. Kalau Anda bikin konten, tidak ada yang engage sama sekali, itu jadi masalah besar. Bahkan kemarin saya sempat cerita, coba dong posting di sosial media Anda. Kenapa Anda semua follow akun saya? Kalau sampai tidak ada yang menjawab sama sekali, itu masalah besar. Ya, jadi penting ketika di awal. Artinya adalah gini, ketika kita membuat sebuah akun sosial media dan kita mulai posting, maka goal kita adalah untuk membuat market kita aware, nyadar. Mereka punya masalah loh sebenarnya. Masalahnya kayak begini. Anda ceritain semua. Dan Anda punya solusinya loh. Anda ceritain semua. Ini kurang lebih kayak begini. Kalau mereka connect, mereka nyambung, mereka nyadar bahwa masalahnya bener. Omongan lu bener banget dan gue punya masalah itu. Misalnya seperti itu, maka mereka akan engage. Engagement Anda akan naik. Ya, saya punya masalahnya. Ya, saya ngerasain hal yang sama. Terus gimana solusinya? Itu step awal. Baru setelah ada engagement, Anda bisa jualan. Nah, itu kan bener kan kata saya kan, kamu punya problem ternyata di situ. Udah upload di Instagram tapi nggak laku-laku. Problem kan? Oke, sekarang ini solusinya. Nah, ini baru saya jualan. Jadi kalau saya potong-potong, maka engagement jadi penting. Karena Anda nggak bisa jualan ke akun yang nggak ada engagement sama sekali. Mereka nggak tahu siapa Anda, mereka nggak connect, nggak nyambung, nggak nyadar punya problem. Anda jualan, itu nggak bakal bisa. Jadi buat saya engagement jadi penting ketika engagementnya relevan.
Yang nggak relevan adalah kalau tiba-tiba Anda posting gambar kucing lucu, kemudian viral engagement, kemudian Anda jualan barang Anda baju, itu kan nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, ya engagement tadi jadi nggak penting. Oke, jadi yang penting adalah engagementnya nyambung dengan barang yang hendak Anda jual. Ada banyak sebenarnya kalau ngomongin tentang storytelling. Ingat bahwa ketika Anda atau market Anda belum kenal Anda, belum tahu, belum aware terhadap problemnya, Anda nggak bisa hard sell. Anda harus banyak cerita atau cerita untuk membuat mereka jadi paham bahwa mereka memiliki problem. Jadi contoh ketika saya launching Tribelio community management platform, ya di kepala saya begini. Problemnya adalah sekarang orang-orang perang harga. Nah, kalau perang harga, maka nextnya apa nih? Nextnya adalah yang bisa bikin komunitas, itu akan win. Kita lihat aja Apple, kita lihat Nike, kita lihat Harley Davidson, semuanya. Nah, mereka memiliki basis komunitas yang sangat kuat sekali, sehingga ketika kena pandemi lah, kena apapun itu, kena krisis, mereka tetap jualan, gak ada masalah, fansnya tetap gila banget. Oke? Nah, dari sinilah maka pentingnya storytelling. Saya nggak bisa tiba-tiba jualan platform dan sebagainya, nggak bisa. Tetapi saya harus cerita bahwa, oh di sini ada loh, di sini ada loh. Contoh-contoh seperti tadi, case study seperti tadi. Kita lihat bagaimana cara orang melakukannya, cara Nike melakukannya, cara Harley Davidson melakukannya. Itu salah satu bentuk storytelling. Bisa juga storytelling tentang diri saya, misalkan latar belakang saya, latar belakang Anda, kenapa brand Anda muncul. Kenapa brand Anda itu ada? Anda nggak bisa bilang cuma sekedar kayak ini produk saya, ini bagus, kamu beli aja. Nggak menarik hari ini. Anda lihat brand-brand yang baru keluar sekarang ini yang heboh banget di sosial media, semuanya punya cerita. Foundernya siapalah, latar belakangnya apalah, partnernya siapalah. Diceritain semua, misi, mimpi mereka apa, diceritain semua. Kalau zaman dulu, boro-boro Anda beli produk ini mimpinya orang yang bikin apa ya? Kan nggak peduli ya. Hari ini, mimpi itu di-share, audience believe terhadap mimpi Anda, mereka akan ngikutin Anda dan akan menggunakan produk Anda. Jadi itu caranya. Jadi banyak story. Kita menjadi story collector. Nanti kalau ada yang pakai produk kita, pakai produk Anda dan mereka suka, Anda tinggal ambil testimonial misalnya, Anda jadi itu story. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi Anda punya banyak story, Anda kumpulin, Anda share kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka menangkap idenya apa, mimpi Anda seperti apa, ceritanya seperti apa, dan akhirnya mereka relate dan mau menggunakan produk Anda. Kurang lebih kayak seperti itu. Simple. Yang pertama adalah mimpinya mesti jelas dulu. Ya Anda nggak bisa jualan produk begitu aja. Mimpinya apa? Apakah Anda jualan skincare supaya putih, glowing, dan bersih, dan sebagainya? Apakah Anda berjualan suplemen fitness kayak saya supaya berat badan bisa turun 10 kilo? Itu mimpinya clear dulu, ujungnya jelas dulu. Nah yang kedua adalah, apakah Anda sudah pernah melakukannya? Apakah at least klien Anda sudah berhasil menjalankannya? Jadi testimonial itu jadi penting. Makanya ditunjang. Story-nya bukan cuma Anda saja, tetapi story-nya ditambahin dari story-story orang lain. Kemudian muncul di mana saja? Apakah Anda cuma muncul di channel Anda saja, ataukah Anda diundang kemana-mana? Nah ini jadi apa ya? Buat saya Anda muncul di mana-mana itu meningkatkan authority. Oh kalau Anda tiba-tiba diundang Trans 7 ya di Sobat 7 kayak gini, lah itu kan jadi muncul di mana-mana. Orang jadi oke, Instagramnya saya follow, YouTube-nya saya follow, sekarang muncul di Trans 7, sekarang muncul di mana dan sebagainya. Itu oke. Berikutnya adalah yang booster banget, kalau Anda bisa nulis buku sebenarnya. Ketika Anda bisa menulis sebuah buku, maka tiba-tiba Anda udah naik level gitu. Ketika saya jualan suplemen fitness di awal dulu, saya ngambil sertifikasi sport nutritionist dan kemudian saya menulis buku. Jadi sertifikasi dulu, habis itu nulis buku. Nah ketika nulis buku, tiba-tiba saya udah langsung lewat aja, udah nulis buku gitu kan, udah keren. Seorang dokter yang sama, skillnya sama, ketika satu nulis buku, tiba-tiba dia kayak, wah dia nulis buku gitu. Jadi trust level langsung naik banget. Ya, jadi itu adalah beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan kepercayaan market terhadap Anda. Untuk berjualan, sebelumnya saya sudah ceritakan tadi kan, untuk berjualan Anda butuh market dream. Jadi Anda nggak bisa jualan cuma sekedar ini produk bagus, ini keyboard bagus begitu. Itu nggak bisa kayak begitu.
Ya, mereka membeli sesuatu karena ingin future something. Mereka ingin masa depannya berubah statusnya jadi lebih pinter, lebih cantik, lebih kaya, lebih keren, lebih ganteng dan sebagainya. Mereka pengen itu, pengen turun 10 kilo, pengen yang ngikutin saya pengen omsetnya naik, misalnya belajar di Tribelio supaya mereka punya platform supaya bisnisnya naik. Mimpinya mesti ada dulu. Jadi bukan karena oke, saya jual barang ini karena saya punya barang ini. Itu salah. Yes. Yang dibutuhkan adalah dream-nya. Market dream itu apa? Nah, yang kedua, itu seperti yang sebelumnya saya sudah bahas adalah setelah dream-nya muncul, kita build trust-nya. Kalau mimpinya udah benar, yakin nggak ya bahwa si A ini bisa membawa saya menuju mimpi saya tersebut? Nah, itu butuh trust tuh di situ. Maka gunakan cara-cara yang sebelumnya tadi. Ya mulai dari muncul di mana-mana, kemudian ada testimonial dari klien, kemudian kalau bisa Anda tulis buku. Banyak cara sebenarnya. Itu untuk naikin trust. Ya, jadi dream and trust itu adalah dua hal yang dibutuhkan supaya jualan Anda itu laku kenceng. Dreamnya udah ada, trustnya udah ada. Paling gampang nih sekarang nih ya, stepnya begini. Yang pertama adalah pastikan mereka tahu mereka punya problem. Jadi saya nggak akan bilang kayak, ini ada keyboard nih ya, ini keren banget nih, diskon 30%, beli sekarang, kontak WA sekian, kalau beli hari ini diskon ditambahin 5% lagi, 10% lagi. Bukan gitu caranya. Oke, caranya simple banget. Oke, caranya begini kalau saya akan langsung nanya, misalkan, apakah Anda sudah menggunakan sosial media untuk bisnis dan belum menghasilkan apapun? Omset masih rendah, cari prospek juga nggak dapat. Nah, itu. Orang akan merasa bahwa, iya ya, gue udah ngerasa kayak begitu ya, angkat tangan deh, gitu kan. Problemnya tembakin dulu. Habis itu, Anda tanya, Anda kasih solusinya. Kalau gitu kenapa Anda belum baca buku saya, misalkan. Content Creator Black Book. Nah, kayak gitu. Saya selalu melakukan itu. Setiap kali live, saya tembakin aja problemnya. Ini loh problemmu, ini mimpimu. Nggak kecapai kan? Belum kecapai kan? Nah, seperti itu. Nah, dari situ baru saya akan cerita bahwa saya punya solusinya. Nah, ketika saya punya solusinya, maka mau nggak mau mereka akan mencari saya kan untuk membeli. Cukup pakai formula itu saja. Jadi Anda harus memastikan audiens Anda punya problemnya. Yang kedua adalah memastikan mereka tahu solusinya dan solusinya ada di Anda, di diri Anda. Karena kalau mereka tahu solusinya dan solusinya bisa didapatkan di tempat lain, mereka akan ke sana, bukan ke Anda. Ya, jadi cuman itu sebenarnya cara untuk jualan. Oke? Hopefully membantu ya di sini ya. Oke, jadi content creator Black Book tuh kayak yang tadi saya bilang, simple banget kan. Kalau Anda punya Instagram, TikTok, YouTube untuk bisnis, tapi belum menghasilkan, maka kenapa Anda belum baca buku ini? Content creator Black Book. So, simple banget sih di sini. Cara nyari market itu seperti apa? Ya, cara membuat orang itu believe seperti apa? Cara membuat orang itu mau membeli produk Anda seperti apa? Dan di sini ada 8 cara untuk mencari income melalui konten. Ya, jadi benar-benar lengkap banget sampai ide konten. Anda nggak akan kehabisan ide konten kalau sudah baca buku ini. Karena saya memberikan sekitar 50-an ide konten. Jadi kalau Anda pakai satu hari satu saja, itu sudah kayak hampir 2 bulan loh. Ya, minus Sabtu Minggu kurang lebih hampir 2 bulan. Ada semua di sini. Ada framework belief system, gimana membuat orang believe, kemudian menginginkan produk Anda, gimana cara meriset market, supaya kalau Anda dari nol banget, saya mau jualan apa ya, mau cari konten apa ya, kira-kira mau bisnis apa ya, itu ada semua di sini. Jadi benar-benar komplit. Kalau Anda mau dari nol, meskipun Anda nggak dari nol juga oke, untuk menghasilkan atau meningkatkan income Anda melalui konten sebagai seorang content creator. So, kurang lebih kayak begitu. Oke, so silakan dibaca teman-teman. Saya lupa angkanya teman-teman, tetapi Indonesia adalah salah satu pengguna sosial media tertinggi di dunia. Jadi zaman Twitter dulu sampai sekarang pun di TikTok pun itu Indonesia itu rankingnya gede banget. Tetapi Indonesia itu ranking gede banget sampai ada namanya waktu zaman Twitter dulu, Indonesia waktu bagian Jakarta kalau nggak salah itu rame banget waktu bola itu nge-crashin servernya Twitter kalau nggak salah itu Jakarta, itu gila banget Indonesia ya. Tetapi dengan sedemikian banyaknya pengguna sosial media,
content creator-nya tergolong sedikit untuk di Indonesia. Ya, jadi potensinya itu masih sangat luar biasa banget. Apalagi Indonesia. Anda tahu teman-teman statistiknya, Indonesia dengan 277 juta jiwa, hampir setiap tahun itu Indonesia lahir bayi baru itu sebesar 5,5 juta bayi baru lahir. Yang artinya adalah Indonesia melahirkan 1 Singapura per tahun. Ya, jadi kalau Singapura itu 5 juta penduduk, 5 sampai 6 juta penduduk, Indonesia itu melahirkan bayi baru tuh 5,5 sampai 5,5 juta. Jadi 1 Singapura every year born. Bayangin aja ya kalau jadi content creator di Singapura dibandingin di Indonesia. Indonesia tuh marketnya gede banget. Ya, jadi buat saya potensinya masih sangat luar biasa. Ya, pengguna sosial media, pengguna Instagram di Indonesia kurang lebih per video ini dibuat sekitar 93 juta orang. Dan Indonesia 270 sekian juta orang kan. Jadi potensinya masih besar sekali. Dan pengguna Instagram pun hanyalah pengguna gitu, bukan content creator yang literally untuk bisnis gitu kan. Kalau Anda mau memanfaatkan social media untuk bisnis, potensinya I think memang masih luar biasa sekali. So good luck jadi content creator di Indonesia. Nah, makanya di buku saya, di Content Creator Black Book ini, saya ada artikel tentang, ada bab tentang 8 cara mendapatkan profit dari konten Anda. So, dari konten itu mutlak. Jadi semua orang Anda di sini yang mau masuk digital dan berhasil, Anda harus bikin konten. Karena apa? Yang Anda tonton ini konten. Ini Anda matikan, Anda buka YouTube, TikTok, Instagram, semuanya konten. Oke, Anda di mobil dengerin podcast, sambil nge-gym, sambil masak, sambil gendong anak, podcast, semuanya konten. Anda tidak pakai ini pun, Anda buka TV pun itu konten. Jadi semuanya konten. Konten adalah untuk menangkap perhatian orang. Nah, kemudian di sini saya jelaskan ada banyak cara untuk mendapatkan income. Jadi sekalian saya jelaskan aja di sini. Yang pertama adalah kalau Anda content creator, Anda bisa dapat endorse. Ya, Anda bisa di-endorse orang dan itu lumayan, pelan-pelan naik pelan-pelan dan hasilnya lumayan. Yang berikutnya adalah Anda bisa membuat atau diajak orang untuk kelas online event berbayar. Teman-teman yang sudah sering bikin konten seperti ini, jadi content creator dengan topik-topik tertentu, self-development, skill tertentu, sering diundang perusahaan-perusahaan terkait untuk ngisi acara dan dibayar. Itu lumayan. Nah, berikutnya adalah jualan produk fisik. Anda mau jualan skincare, mau jualan makanan, mau jualan kosmetik, mau jualan apapun itu sangat bisa sekali di dunia digital ya. Kemudian yang berikutnya adalah jualan jasa. Jadi Anda mulai bisa jualan. Kalau Anda adalah graphic designer, Anda nggak punya skill, Anda belajar dulu sekarang. I think semua materi yang mau Anda pelajarin ada di internet. Jadi Anda pelajarin dulu, habis itu Anda bisa jadi designer, website developer, bikinin orang landing page, bantuin orang iklan di social media, editing video, semuanya itu sangat bisa sekali. Berikutnya, nomor 5 adalah affiliate marketing. Jadi Anda bisa affiliate marketing ya. Hari ini affiliate marketing kok kesannya begitu ya, karena news yang belakangan ini muncul gitu yang membuat industri ini kayaknya jelek. Affiliate sebenarnya bahasa Indonesianya simple, makelar teman-teman. Makelar itu sudah ada dari zaman dulu banget. Anda jualan rumah orang, Anda makelar. Anda ikutan MLM, Anda jualan produk orang lain, Anda makelar gitu. Jadi affiliate itu bahasa Indonesia makelar. Hari ini aja ngomongnya afiliator dan sebagainya, seolah-olah kayak ya sayang sekali bahwa industrinya jadi tercoreng gara-gara hal-hal yang terjadi belakangan ini. But anyway, makelar teman-teman, Anda jualan barang orang lain, selesai. Ya, bahkan Amazon juga ada fasilitas untuk jadi affiliate marketing di Amazon. Nah, di situ macam-macam. Anda bisa jadi affiliate jualan buku, Anda bisa affiliate jualan kelas, Anda bisa affiliate jualan skincare, kosmetik dan yang lain-lain. Itu banyak banget. Ada namanya reseller, ada namanya dropshipping, itu semua adalah affiliate. Karena affiliate basically adalah menjual produk orang lain, ya, gitu ya. Nomor 6 adalah digital product. Anda bisa bikin template, Anda bisa bikin online course, Anda bisa jual. Itu nomor 6, digital product. Saya pernah melihat kemarin di Udemy, itu ada orang belajar ngajarin cara bermain gitar dan omsetnya 85 miliar. Gila banget kan? Gila banget, itu gede banget. Oke, yang ketujuh adalah membership. Jadi Anda membuat sebuah tools membership site di mana orang harus langganan untuk mendapatkan konten Anda. Ya, untuk belajar apapun itu. Netflix contohnya salah satunya. Anda lihat konten eksklusif dan Anda harus membayar bulanan secara rutin. Dan kemudian yang terakhir adalah iklan ya. Kalau Anda
YouTuber gitu, Anda bisa mendapatkan iklan dari YouTube. So itu adalah kurang lebih banyak hal yang bisa Anda explore dari dunia digital. So, simple banget ceritanya. Seorang content creator akan menggunakan social media. Ya, bisnis online pun akan menggunakan social media. Mau pakai Instagram, mau pakai TikTok, mau pakai YouTube, mau pakai Twitter, Facebook, dan yang lain sebagainya. Intinya adalah social media. Social media gunanya apa? Traffic dan awareness. Branding lah ceritanya. Orang jadi tahu Anda itu di social media. Nah, tapi kalau Anda cuman ngumpulin follower saja, Anda tidak memiliki database mereka. Anda tidak memiliki nama mereka, email mereka, telepon mereka. Jadi mereka tidak bisa dikatakan, follower Anda tidak bisa dikatakan sebagai hot prospect. Cuman follower, cuman orang yang tertarik aja. Jadi kalau Anda buka toko, seolah-olah seperti orang yang jalan di depan toko Anda, window shopping. Cuman lihat-lihat saja, nggak pernah masuk. Nah, masuknya ini gimana? Itu menggunakan Tribelio. Jadi Tribelio cukup kompleks. Ekosistem Tribelio itu cukup menarik. Ya, jadi setelah Anda punya social media, maka step berikutnya adalah Anda minta follower Anda untuk klik link di bio kan biasanya kan. Klik link di bio saya untuk apa tuh? Ya, jadi buka sebuah halaman landing page, kemudian minta masukkan nama dan email untuk mendownload A, mendownload B, mendownload C dan sebagainya. Anda akhirnya mendapatkan database. Nah, dari database Anda bisa melakukan marketing. Email marketing, WA marketing, dan yang lain sebagainya. Anda bisa mengirimkan email berkala, WA berkala. Hari pertama Anda join, dikirimin email. Hari kedua dikirimin email. Dikirimin tips, diedukasi, dan sebagainya. Dan terakhir adalah kalau Anda membutuhkan sebuah komunitas, di Tribelio juga ada komunitasnya. Jadi ada tempat komunitasnya. Anda bisa membangun komunitas Anda sendiri. Anda suka cooking, Anda bikin konten tentang cooking, memasak. Anda butuh komunitas. Anda masuk ke Tribelio, Anda bikin komunitas, ajak follower Anda untuk jadi bikin komunitas di situ, untuk berinteraksi. Karena kalau follower kan nggak bisa berinteraksi selain komen ya. Kalau Anda bikin kelas cooking, kemudian banyak yang beli resep Anda, kemudian banyak yang suka dan mempraktekkan dan berhasil, di sosial media mereka tidak bisa menunjukkan hasil masakannya. Mereka cuma bisa komen aja bahwa kemarin saya udah beli, keren ya, that's it gitu. Tapi ketika masuk di sebuah komunitas, mereka bisa share, ini loh hasilnya, ternyata resepmu keren banget ya. Saya cobain di keluarga dan ternyata keluarga saya suka. Nah, akhirnya apa? Resep Anda jadi laris. Kalau gitu, karena yang lain lihat bahwa, menarik ya, ternyata suaminya suka, anaknya suka. Gue ikutan beli gitu. Jadi komunitas is super powerful, teman-teman. Anda lihat orang pakai iPhone terbaru gitu, itu komunitas. Pakai, keren juga ya. Yang nggak kepengen jadi pengen. Ya kan? Nah, itu pentingnya komunitas. Jadi, Tribelio itu membantu Anda mulai dari sosial medianya. Anda tetap pakai TikTok, YouTube, Instagram, pakai itu. Dari situ kemana nih belakangnya nih? Itulah pakai Tribelio. Mulai dari landing page, kemudian ada marketing tools, kemudian ada komunitas. Nah, di Tribelio juga bisa membantu Anda menerima pembayaran, instant payment. Jadi kalau Anda membutuhkan kayak pengen, misalkan gini, ada orang-orang yang gini, bikin kontennya udah keren banget, kemudian minta tip jar namanya, minta sumbangan gitu. Teman-teman, kalau kamu menyukai konten saya, sumbang dong atau traktir saya kopi dong 20.000, 30.000, 50.000 kayak begitu. Tribelio semuanya ada. Jadi mulai dari paymentnya ada, shopnya ada, marketing toolsnya ada. Jadi sangat lengkap untuk membantu Anda memulai bisnis online Anda. Kurang lebih seperti itu untuk Tribelio. Gimana Sobat 7? Sekarang udah makin kebayangkan apa saja yang diperlukan untuk merintis bisnis online. Semoga bermanfaat ya buat Sobat 7 yang sedang atau berencana membuat bisnis online. Saya Denny Santoso, pamit undur diri. See you.